Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, sore, Pak. jadi hari ini kita akan em, belajar tentang mata kuliah pengantar manajemen. Jadi di pertemuan pertama kita akan belajar tentang bagaimana sih mengelola manajemen di era baru. Tapi sebelum jauh kita masuk untuk mengerti bagaimana cara mengelola manajemen di era baru, uh, kita sendiri harus paham uh, bagaimana manajemen secara lebih fleksibel. Oke, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, harapannya untuk mampu menjelaskan definisi manajemen. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan keterampilan manajemen. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan jenis-jenis manajemennya seperti apa. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Oke. Sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama yang sudah ada di tulisan ini, siapa yang membutuhkan manajemen? Saya ingin tahu dulu di sini, bisa ada yang bantu saya nggak sebutkan salah satu manajemen yang secara tidak langsung kalian melakukannya setiap hari secara berulang-ulang. Dia bisa bantu jawab, beri saya satu contoh. Manajemen waktu, Pak. Oke, jawaban yang bagus, jawaban yang tepat. Secara tidak langsung sebenarnya kita itu sudah memahami manajemen, teman-teman. Kita melakukan manajemen setiap harinya. Bagaimana teman-teman datang ke kampus. Sebelum datang ke kampus, teman-teman juga harus memperkirakan bagaimana saya harus tidur jam sekian supaya saya tidak bangun kesiangan. Lalu saya berangkat dari kosan jam berapa supaya saya tidak terlambat. Itu sebuah manajemen waktu. Sehingga ketika teman-teman berpikir manajemen ini ilmu yang seperti apa ya Pak? Manajemen ini ilmu yang sangat fleksibel, teman-teman. Bagaimana semua orang sebenarnya secara tidak langsung perlu melakukan suatu manajemen. Seperti itu. Oke, setelah saya memberikan gambaran-gambaran dasar bagaimana sebuah manajemen tersebut, ada yang bisa bantu nggak? Siapa yang membutuhkan manajemen? Mungkin aspeknya kita lebih luaskan lagi, mungkin ke organisasi atau perusahaan gitu. Contohnya ada nggak yang bisa kasih tahu? Siapa yang membutuhkan manajemen? Mungkin Mas Alex mau Bapak Mas Luis? Ya, silakan. Influencer, Pak, butuh manajemen, Pak, influencer. Ya, betul. Influencer juga butuh manajemen. Lalu ada lagi? Klub bola, Pak, butuh manajemen, Pak, klub bola. Oke. Jadi betul sekali tadi Mas Alex, jawaban yang bagus. Bagaimana sebenarnya kalau kita pengen belajar sesuatu, kita cukup cari dulu jawabannya dari apa yang kita suka dulu. Contoh tadi, daripada bingung-bingung siapa yang membutuhkan manajemen, kita mikir. Ternyata jawabannya simpel. Contoh, seorang influencer itu juga perlu memanage sesuatu. Lalu klub bola, misalnya contoh Mas Alex suka tim bola. Bagaimana dalam sepak bola itu juga butuh sekali manajemen. Bagaimana waktu pelatihannya, bagaimana komposisi latihannya, lalu itu juga ada unsur keuangannya, bagaimana sistem penggajiannya, mulai dari pemain, pelatih, lalu ada maintenance-nya lapangan, seperti itu. Lalu bakal masuk ke misalnya kalau bola nanti ada ke produksi jersey, itu juga nanti di ada lagi? Permisi, Pak, mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi siapa yang membutuhkan manajemen? Tadi contohnya sudah benar.
influencer, lalu organisasi bola, mungkin kalau di Indonesia itu disebut PSSI ya teman-teman. Nah, jadi semua tipe kegiatan yang diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, contoh paling dasarnya adalah organisasi sekolah atau perguruan tinggi di tempat kita sekarang. Itu juga perlu manajemen. Lalu tadi yang seperti disebutkan Mas Alek, organisasi sepak bola itu organisasi olahraga. Kita bahas secara luas mungkin. Lalu organisasi kelompok musik itu juga contoh lainnya seperti itu. Nah, lalu akhirnya kita setelah tahu siapa saja yang membutuhkan manajemen, kita juga harus tahu mengapa manajemen itu dibutuhkan. Pertama, untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen itu untuk mengatur sesuatu dan mencapai tujuan. Lalu menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Contoh misalnya pemilik dengan karyawannya, pemilik dengan kreditur, pemilik dengan pelanggan, pemilik dengan konsumen, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, untuk menjaga keseimbangannya teman-teman. Lalu mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi harapannya dengan melakukan suatu manajemen, dengan adanya manajemen ini, maka harapannya untuk mencapai efisiensi supaya lebih efisien dalam misalnya dalam memproduksi sesuatu atau apa, itu supaya lebih efisien dan lebih efektif. Yang utama itu. Setelah tadi kita juga sudah tahu, maka kita akan masuk ke poin tujuan dasar manajemen, teman-teman. Yang pertama, efisien. Efisien itu apa? Efisien dalam menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Jadi saya memvisualisasikan bahwa mahasiswa-mahasiswa teman-teman di sini adalah calon seorang manajer. Maka dari itu teman-teman sekalian harus tahu bagaimana tujuan dasar manajemennya. Contoh efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, bisa sebutin nggak teman-teman sumber daya misalnya dalam perusahaan atau dalam organisasi? Contoh sumber daya yang digunakan tuh sumber daya apa aja sih? Coba Mbak Fani bisa bantu jawab? Atau yang lain mungkin? Ya, silakan Mas Wana mungkin. Sumber daya uang, Pak. Ya, ada lagi? Sumber daya orang juga mungkin bisa, Pak. Ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya. Ya, oke. Jawaban yang bagus ya, Mas Wana. Tadi sudah tepat. Lalu setelah itu ada juga sumber daya itu sumber daya bahan baku. Itu juga sumber daya teman-teman. Jadi seperti itu. Bagaimana nanti kalian dalam menjadi seorang manajer, kalian harus bisa menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Lalu efektif, membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Seperti itu. Jadi seorang manajer itu pekerjaannya itu harus multitasking teman-teman, pekerjaannya banyak seperti itu. Lalu setelah kita tahu manfaatnya, kita akan cari tahu bagaimana sifat manajemen teman-teman. Yang pertama, untuk mengatasi dengan keberagaman tantangan ke depan. Kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan semakin lama ini semakin banyak. Jadi bagaimana manajemen ini dapat mengatasi nantinya keberagaman permintaan seperti itu. Tantangan-tantangan yang akan terjadi nanti seperti apa ya. Makanya diperlukan sebuah manajemen. Gitu. Lalu ada kekuatan pendorongnya teman-teman. Yang pertama dari telekomunikasi, keragaman pekerjanya, kesadaran publik itu juga mendorong sekali teman-teman. Lalu pasar global, dan yang terakhir komunitas pemangku kepentingan. Nah, contoh misalnya dari kesadaran publik ya teman-teman. Saya mau cerita sedikit bagaimana sebelum saya ngajar, saya itu adalah pengawas pada suatu perusahaan tambak teman-teman.
bagaimana ternyata lingkungan sekitar itu juga mulai aware. Bagaimana nanti limbahnya Pak, limbah dari air yang dibuang dari kolam nanti mencemari saluran kita nggak. Jadi mereka secara tidak langsung juga lebih aware, bukan hanya terhadap kebutuhan mereka sendiri, tapi terhadap yang lainnya, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai seorang manajer, calon manajer nantinya dalam membangun suatu perusahaan atau organisasi, merencanakan sesuatu, itu kita juga harus mempertimbangkan macam-macam. Contoh ya tadi, kesadaran publik. Kesadaran publik itu semakin tinggi, teman-teman. Jadi kita harus lebih aware. Lalu pasar global dan komunitas pemangku kepentingan, seperti itu. Lalu kita masuk ke definisi manajemen, teman-teman. Bagaimana pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Bisa dilihat teman-teman bahwa unsur dua kata ini selalu diulang-ulang, sehingga dua kata ini sebenarnya menjadi sangat penting, teman-teman. Bagaimana suatu manajemen itu yang dikejar adalah efektif dan efisien. Nah, melalui cara apa? Jadi dalam manajemen itu ada 4 fungsi, teman-teman. Yang pertama perencanaan, lalu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, pengawasannya itu dalam hal apa? Pengawasannya itu dalam sumber daya organisasi, seperti itu. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Wana. Tadi kayak sumber daya uang, sumber daya manusia, lalu ada sumber daya bahan baku, seperti itu. Ada sumber daya teknologi, itu juga suatu sumber daya itu juga perlu diawasi, teman-teman. Seperti itu. Manajer menggunakan banyak keterampilan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini contoh skemanya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pilih tujuan dan cara untuk mencapainya seperti apa. Lalu diorganisasikan, tetapkan tanggung jawabnya untuk penyelesaian tugas. Biasanya di sini dibentuk divisi-divisi biasanya kalau dalam perusahaan, teman-teman. Lalu leading, gunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan. Bagaimana di sini seorang manajer harus dapat memberikan motivasi terhadap karyawannya. Biasanya hal yang paling penting, paling utama dalam manajerial itu adalah menanamkan rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Yang perlu memiliki rasa itu adalah semuanya, teman-teman. Karyawan pun juga harus mempunyai rasa tersebut. Lalu setelah leading adalah controlling atau pengawasan. Pantau aktivitas dan lakukan koreksi apabila ada kesalahan. Nah, pantau aktivitas di sini itu juga menjadi tugas seluruhnya, teman-teman. Jadi tidak hanya atasan aja atau top level manajemennya aja, atau mungkin mid-nya, tingkat di tengahnya, misalnya supervisornya aja, enggak. Semua itu harus memantau aktivitas, teman-teman. Dimulainya dari apa? Dari rasa memiliki tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kita setelah tadi kita tahu fungsi-fungsinya, lalu kita harus cari tahu dulu proses manajemennya seperti apa. Jadi seperti yang dibahas tadi, bahwa sumber daya, lalu melalui 4 fungsi tersebut akan menghasilkan kinerja, teman-teman. Bagaimana hasil dari kinerjanya itu apa? Pertama, pencapaian tujuannya itu otomatis itu yang dicari dalam manajemen. Lalu barang, jasa, dan yang terakhir adalah efisiensinya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke manajemen proses, teman-teman. Bagaimana perencanaan dan pengambilan keputusan. Seorang manajer harus dapat melakukan pengambilan keputusan. Bagaimana harus bisa menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Jadi perlu hal seperti itu, teman-teman. Bisa mengambil keputusannya, jangan ragu. Lalu pengorganisasian.
menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dikelompokkan. Jadi nanti ditentukan, perlu mengerti bagaimana sumber daya ini dikelompokkan. Lalu misalnya sumber daya manusia nanti perlu ditaruh di divisi mana saja supaya lebih efektif. Lalu leading, rangkaian proses yang digunakan untuk membuat anggota organisasi bekerja sama untuk memajukan kepentingan organisasi. Lalu yang terakhir adalah pengawasan, memantau kemajuan organisasi menuju tujuannya. Seperti itu. Lalu fungsi perencanaan, teman-teman. Fungsi perencanaan, kita akan masuk nih. Saya akan jelaskan bagaimana poin-poin tadi, 4 poin ini, teman-teman. Mendefinisikan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan. Jadi nanti tujuannya seperti apa, rencananya. Rencana untuk organisasi nanti ke depannya seperti apa. Lalu memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Contoh perusahaannya, misalnya ini saya ambil contohnya cukup lama, bagaimana AOL dan Time Warner itu membuat film The Lord of the Rings. Nah, mereka itu akhirnya merger, teman-teman, atau bergabung perusahaannya, membuat suatu rencana seperti itu. Itu contohnya. Lalu setelah kita tahu ini planning, dari fungsi dari planning, jadi kita akan menuju ke organizing atau pengorganisasian. Pertama adalah mengikuti perencanaannya. Jadi rencana di awalnya apa? Lalu mencerminkan bagaimana organisasi berusaha mencapai rencana tersebut dengan melakukan apa? Misalnya melibatkan penugasan follows planning. Tugas ke departemennya seperti apa? Penugasan. Lalu otoritas dan alokasi sumber daya di seluruh organisasi. Seperti itu. Contohnya adalah structural reorganization dari HP, Hewlett atau Packard. Nah, itu kalau kalian tahu, ini biasanya kalian itu kalau lebih gampangnya itu merek laptop HP sekarang. Nah itu HP itu dari Hewlett Packard itu. Lalu kita akan masuk selanjutnya adalah ke bagian controlling, teman-teman. Bagaimana ini yang perlu dilakukan terhadap seorang manajer. Jadi nanti buat kalian calon manajer di sini, itu yang pertama adalah memantau aktivitas karyawan. Itu dipantau seperti apa, teman-teman. Lalu yang kedua adalah menentukan apakah organisasi sudah tepat sasaran atau belum dalam mencapai tujuannya. Kalau ternyata belum, maka perlu dilakukan apa? Jika memang sudah dalam goals-nya, bagaimana cara mempertahankannya? Nah, itu harus dicari tahu, teman-teman. Lalu poin terakhirnya adalah lakukan koreksi seperlunya. Ketika perlu dikoreksi, lalu dilakukan pengoreksian seperti ini. Lalu kinerja organization, entitas sosial yang diarahkan pada tujuan dan dengan sengaja terstruktur. Lalu effectiveness, sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian efisiensi, teman-teman, penggunaan sumber daya minimal, bahan mentah, uang, dan orang, seperti tadi yang sudah disebutkan, untuk menghasilkan volume keluaran yang diinginkan. Jadi efisiensi itu gambarannya seperti itu, teman-teman. Bagaimana misalnya supaya efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada, dapat menghasilkan volume yang diinginkan. Lalu performance, kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, oke. Pergeseran pola pikir untuk menavigasi turbulensi atau gejolak. Ada yang bisa kasih contoh nggak, teman-teman? Misalnya, contoh beberapa akhir tahun ini, hal apa yang membuat suatu manajemen, misalnya dalam perusahaan atau organisasi, mengalami turbulensi, gejolak atau goncangan? Ada yang bisa kasih contoh? Saya Pak, izin menjawab Pak. Seperti Manchester United Pak, sudah beli pemain banyak tapi masih nggak menang-menang Pak. Itu kan manajemennya jadi bingung Pak, mau ganti pelatih, mau ganti pemain atau yang lain-lain Pak.
Oke. Oke, contohnya ke bola lagi ya Mas Alek ya. Kayaknya ini fans Manchester United banget nih kayaknya. Mohon bersabar ya Mas ya. Mungkin suatu hari nanti bisa menang. Oke, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah misalnya mungkin hal ini akhirnya jadi suatu pemikiran bagaimana ini sih pemikiran secara individu aja, nggak bisa dijadikan patokan secara luas gitu. Pertama, seorang manajer biasanya diminta untuk lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit karyawan. Contoh, misalnya ketika Manchester United nggak bisa menang, misalnya sering kalah, akhirnya pemasukannya jadi sedikit. Tapi apa yang perlu dilakukan? Misalnya ada pengurangan karyawan, misalnya di bagian-bagian tertentu, atau misalnya pemainnya kurang efektif nih, bisa kita sewakan dulu, kita loan biasanya. Kebetulan saya juga paham sedikit tentang bola, seperti itu. Jadi semakin dikit, tapi juga harus semakin efektif, seperti itu. Lalu libatkan seluruh karyawan. Jadi dalam perusahaan itu kita perlu melibatkan seluruh karyawan, gitu. Supaya mencari solusinya secara bersama-sama. Bahwa biasanya ketika terjadi turbulensi atau gejolak, itu nggak bisa hanya dibikin di tingkat atas saja. Kita perlu masukan-masukan dari pihak lain. Seperti itu. Lalu lihat perubahan daripada stabilitas sebagai hal yang wajar. Jangan kaget ketika turun, itu kita harus stay aja, jangan panik. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ciptakan visi dan nilai budaya yang mendorong tempat kerja yang kolaboratif. Jadi harus menciptakan yang bisa membuat kolaborasi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita bisa menanamkan pemikiran bahwa ini adalah punya kita bersama, sehingga akhirnya menimbulkan hal yang kolaborasi tadi, seperti itu. Nah, apa aja sih cara-cara ketika untuk mengelola perusahaan selama masa turbulensi? Yang pertama, teman-teman, tetap tenang, jadi jangan panik, karena kita tuh tahu bahwa pemikiran kita tuh sudah banyak, harus multitasking, tapi tetap harus tenang. Jadi seperti itu. Lalu jadilah yang dapat terlihat, harus istilahnya terspotlight. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menempatkan orang sebelum bisnis. Ini yang utama teman-teman, bahwa kita harus bisa menempatkan orang terlebih dahulu baru bisnis. Nah, nanti setelah aman keadaannya, turbulensinya sudah tidak terlalu terasa. Turbulensi itu kalau kita ngomongin biasanya kita naik pesawat, kita nabrak awan, nah itu terjadi turbulen. Seperti itu, teman-teman. Jadi, menempatkan orang dulu sebelum bisnis. Lalu, poin keempat adalah katakan yang sebenarnya. Jadi harus jujur, teman-teman. Supaya ketika ada permasalahan, diselesaikan bersama-sama. Dan yang terakhir, mengetahui kapan harus kembali ke bisnis. Seperti itu. Oke, jadi untuk materinya sebenarnya sudah sampai situ aja tadi, teman-teman. Jadi kita tahu manfaatnya, kita tahu fungsinya, kita tahu ciri-cirinya seperti apa, kita tahu faktor pendorongnya seperti apa. Oke, jadi sebelum saya tutup materi pada hari ini, teman-teman, saya mau menjelaskan bahwa pada minggu depan kalian harus membuat sebuah makalah mengenai suatu permasalahan manajemen di Indonesia, teman-teman. Jadi tolong cari berapa dan jelaskan menurut kalian bagaimana solusi pada permasalahan tersebut. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk pengerjaannya bisa dilakukan di Word. Saya beri batas minimal 4 page, teman-teman. Nah, cari contohnya, permasalahan manajemennya apa, solusinya seperti apa. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Ya. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah pada hadir. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak.